Salam Merdeka. Salam Merdeka. 17 Agustus 2021 menjadi bukti Indonesia merdeka selama 76 tahun sudah. Hari ini berjumpa kembali bersama kami di Ruang Bicara. Sudah membersamai kami Bang Ade ya Bang ya? Siap. Iya. Dari Suara Milenial Institute. Iya. Ya, kita betul Bang menampung suara-suara para milenial nih untuk mengisi kemerdekaan. Jadi kita hari ini akan mencoba berbincang dengan Bang Ade ini seputar pandemik dan kemerdekaan Bang ya. Siap. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Bang nih. Bang Ade sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini cukup lumayan panjang Bang ya? Cukup lumayan panjang. Abang dari mana tadi? Tadi dari Pancoran. Pancoran. Ya. Oh gitu. Jakarta Selatan ke timur kan lumayan itu. Oh gitu. Ane kira abang ikut upacara di istana gitu. Kita jadi nggak masuk dalam daftar list undangan. Iya. Baiklah. Jadi Bang, Indonesia merdeka saat 45 ya. Di mana saat itu menjadi bukti bahwa kita sudah tidak lagi dijajah oleh kaum asing. Ya, selama berabad-abad. Jadi Indonesia dalam historinya itu Indonesia tidak pernah dijajah cuma sehari ataupun 2 hari ya. Berabad-abad itu. 3,5 ya Bang ya. Itu waktu tahun yang cukup lumayan panjang gitu. Panjang. Memang di suasana pandemik ini semuanya terbelenggu. Seluruh aktivitas, bukan hanya aktivitas pemerintahan, ternyata semua aktivitas, mulai dari aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, aktivitas apa saja. Hari ini bahasa tidak langsungnya terbelenggu, yang mana sebelum kita pandemi itu sangat meriah sekali, harmoni, indah sekali. Di mana-mana ada perayaan, mulai dari yang anak-anak, yang muda, yang tua, semuanya bercampur baur, hiruk pikuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, di suasana pandemi ini memang semuanya harus kita hadapi ini dalam kondisi yang tidak baik seperti itu ya. Tapi tetap tidak terlepas dari itu, semangat kemerdekaan tetap kita songsong bersama-sama. Ya, bagaimana seperti mana dahulunya ketika zaman penjajahan Indonesia berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala merdekanya. Nah, kita harapkan kembali dengan berkat rahmat Allah Indonesia bisa kembali bebas dari pandemi ini seperti itu. Nah, ini para milenial ini kita juga menghimbau bagaimana dengan aksi-aksi para milenial untuk memeriahkan kemerdekaan dengan ya sistem digitalisasi. Semuanya sekarang sudah mulai sistem digital dengan pola-pola merayakan dengan ya media sosial, meramaikannya dan memberitahukan kepada seluruh pihak atau seluruh negara bahwa Indonesia bisa bangkit dari persoalan yang ada seperti itu. Nah. Baik. Jadi apa yang kemudian Abang sampaikan tadi ya, bahwa secara tekstualnya Indonesia merdeka atas berkat Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Itu dituangkan di Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Betul, tertuang di sana. Tetapi kita ingin melihat bagaimana cara milenial memandangnya secara kontekstual. Ya, Bang ya. Ya, kembali ketika kita flashback ke belakang, ketika zaman penjajahan, yang memerdekakan Indonesia ini bisa dikatakan kalangan milenial dulunya. Oke. Mulai dari Soekarno, Hatta, Bung Nasir dan lain-lain, dan para pejuang yang ada, mereka pada zaman kemerdekaan itu pada usia-usia milenial. Nah, tidak menutup kemungkinan akan lahir Soekarno muda, Hatta muda, dan tokoh-tokoh kemerdekaan yang dulunya untuk bagaimana sekarang ini memerdekakan Indonesia dari suasana pandemi ini. Nah, kita tidak boleh pesimistis, dan kita yakin berkat rahmat Allah tadi dalam konteks bekerja sama. Ya, artinya secara tekstualnya kita mengamalkan hal itu ya, Bang ya. Dalam konteks itu tekstualnya bekerja sama, bersama-sama melaksanakan keyakinan kita masing-masing, ya kan, misalnya yang
Kristen laksanakan ibadahnya tetap melakukan aturan yang ada seperti itu kan, yang Islam juga seperti itu. Nah, bersama-sama kita menyongsong persoalan ini dan kita yakin persoalan ini akan bisa diselesaikan, dan dengan semangat anak muda yang selalu optimis. Nah, ini semangat anak muda ini yang menjadi sebuah tolak ukurnya. Kalau semangat orang tua kan masih, waduh, sudahlah kita sudah tua, ya kan, sudahlah kita sudah tidak mampu, ya kan, sudahlah kita sudah capek. Tapi kalau anak muda, coba dulu, jajal dulu, tarung dulu, fighter dulu, ya kan, sampai mana kemampuan kita. Dan itu yang diajarkan oleh para founding father kita. Soekarno itu tidak ada lelahnya, bahkan di dalam tulisan-tulisan buku-buku dia, ya kan, bahkan dia itu waktu tidurnya itu hanya sedikit sekali seperti itu. Bagaimana semangat beliau untuk memerdekakan Indonesia dari penjara ke penjara, ya kan, ditangkap, dibuang, diasingkan, ya kan, tetap melawan, melakukan perjuangan untuk sebuah kemerdekaan. Nah, semangat itu yang harus kita miliki kembali, harus kita tanamkan kembali para milenial. Jangan generasi generasi gitu kan. Nah, ini yang berbahaya nih, generasi rebahan ini. Karena kita sudah sistem digitalisasi, semua sistem generasi rebahan, jadi tidur aja jadinya kan. Udah bisa dikerjakan semua dengan tidur seperti itu kan. Habis bangun nanti sudah berubah sistem negeri ini, enggak begitu seperti. Butuh perjuangan yang ya bersama-sama yang jelasnya. Seluruh lini, seluruh energi yang ada harus kita maksimalkan, dan di kesempatan muda ini bisa berjuang ya. Kalau sudah tua nanti ya sudah bagaimana kita untuk beristirahat dan bisa menikmati, kalau bahasa orang-orang tuanya kelas sudah menanam kan, pasti sudah bisa menuai seperti itu. Baik. Tadi sempat disinggung soal perjuangan Bung Karno di dalam memerdekakan Indonesia gitu ya. Setiap generasi Indonesia ini kan dengan zamannya. Iya, benar. Bung Karno dengan zaman di mana kehidupannya, ya kita di zaman kita hidup dengan sistem peperangan gitu ya. Iya. Hari ini tidak, karena secara teritorial kita telah bebas. Betul. Ya, secara konstitusi kita sudah mencapai hal itu gitu ya. Hari ini kondisi pandemi, dan karena ini adalah bagian daripada Suara Milenial Institute ya. Nah, ini perwakilan para milenial nih, suara milenial nih gitu ya. Kalau dulu Bung Karno dengan cara tempuhnya dengan seperti itu, hari ini milenial di dalam memilih jalan untuk memulai itu seperti apa di dalam menyelesaikan pandemi hari ini, sehingga stabilitas dari ekonomi, religius dan lain sebagainya itu bisa kembali, dan harmoni itu terbentuk kembali gitu loh. Dulu ada istilahnya pemersatunya bambu runcing, ya kan. Sekarang kita pemersatunya teknologi. Bagaimana teknologi kita ini menjadi wadah pemersatu, menjadi alat perang kita. Bagaimana kita mengambil pasar-pasar yang ada, pasar-pasar yang hari ini mungkin semuanya bisa kita bilang sudah digitalisasi seperti itu, sudah dipegang orang digital. Nah, kita memanfaatkan media-media ini sebagai alat perang kita, bagaimana mempertahankan bangsa ini. Misalnya kita melahirkan produk-produk digital Indonesia, dan ini dipakai oleh seluruh Indonesia. Dan kembali lagi kita ingatkan, jangan hanya sebagai pemakai saja kita produk-produk luar. Nah, kita harus bagaimana bisa membanggakan produk-produk kita, seperti mana yang disampaikan oleh para pejuang-pejuang kita kan. Merdeka, lebih baik merdeka di kaki sendiri kan, berdikari kan, kata Bung Hatta kan, berdiri di kaki sendiri ya kan. Betul. Nah, ini yang coba kita tanamkan di para jiwa-jiwa para milenial kita, menciptakan teknologi anak-anak bangsa, menciptakan teknologinya, tapi harus disupport oleh pemerintahnya. Nih sekarang nih pemerintah kita ini yang menjadi harus kita kritisi. Udah sejauh mana mensupport teknologi milik bangsa ini. Jangan hanya misalnya ketika ada teknologi anak bangsa lalu tidak disupport seperti ini. Nah, misalnya tidak transportasi pakai pakai milik Indonesia tapi sahamnya punya luar semuanya. Nah, ini menjadi catatan seperti itu. Nah, kita harus betul-betul bagaimana menciptakan produk knowledge itu menjadi betul-betul milik anak bangsa gitu, dan harus kita menjadi bangga
ketika kita memakai produk anak bangsa seperti itu. Tapi bukan kita tidak ini ya, tidak melek terhadap teknologi luar seperti itu. Dan teknologi kita jangan mau kalah dengan teknologi luar. Ya, baik. Tapi ini soal masalah kondisi pandemi hari ini. Bagaimana cara milenial ini mengambil jalan dan langkah tempuhnya gitu loh. Cara memulainya untuk menyelesaikan pandemi ini gitu. Nah, memang peralihan situasi dari normal ke new normal ini menjadi langkah berat. Memang langkah berat ini harus kita tempuh, tapi langkah berat ini kalau kita tempuh sendiri-sendiri tidak akan berjalan. Nah, kita akan tempuh secara bersama-sama, bergandeng tangan, saling menguatkan yang jelasnya ya kan, saling support, saling memberikan solusi, saling memberikan narasi-narasi positif sehingga betul-betul tersampaikan pesan-pesan positif, kita bisa untuk selesai dari persoalan ini seperti itu. Nah, memang pemerintah kita di satu sisi mengalami kesulitan di dalam hal ini karena kita lihat banyak juru bicara pemerintah itu tidak hadir di situasi-situasi begini seperti itu. Bahkan terkesan tanda kutip mereka membiarkan masyarakat itu hidup dengan sendiri-sendirinya seperti itu. Kita banyak berdiskusi, banyak berjalan menanyakan ke garis-garis bawah bagaimana situasi hari ini Pak dibandingkan dengan situasi krisis 98. Oke. Nah, ini menjadi sebuah ironi kita ketika saya melakukan survei ke masyarakat langsung, masyarakat kelas bawah mulai dari pedagang, supir angkot, kalangan-kalangan muda, supir Gojek gitu kan. Krisis 98 itu tidak menyentuh seluruh sektor, hanya titik-titik sektor tertentu saja. Tapi krisis hari ini seluruh sektor tanpa kecuali, mulai dari perdagangan, apa saja, seluruh sektor dan sangat dirasakan sama masyarakat. Paling kecil, paling bawah. Nah, yang menjadi persoalannya pemerintah kita ini tidak hadir untuk di dalam persoalan ini seperti itu. Data-data bantuan sosial itu masih data-data lama jadi persoalannya. Ada data-data baru yang meninggal korban COVID, yang jadi janda, ya kan, yang kehilangan pekerjaan, yang mereka harus disubsidi, pedagang-pedagang kelontongan yang hari ini mereka betul-betul menjerit dengan situasi belanjanya bukan balik modal habis seperti itu bahasanya. Modal yang ada itu habis. Barangnya habis, modalnya habis gitu. Oke. Jadi itu semua belum terinput juga gitu. Wah, masih banyak seperti itu. Masih banyak data-data error yang tidak terverifikasi. Tidak terdata. Harusnya mereka harus mendapatkan hal-hal yang mereka mesti dapatkan seperti itu. Oke. Baik. Kalau kemudian persoalannya sudah begitu, bagaimana cara milenial di dalam melakukan purifikasi atas hal itu? Sebenarnya salah satu tulisan dari pemuda juga tuh Bang Ajib Hamdani. Oke. Sangat bagus. Basisnya kembali basis data. Sekarang ini kalau kita tidak berbasis dengan data, maka yang akan terjadi adalah kesalahan. Dan itu akan menjadi repot di dalam melakukan solusi-solusi untuk mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Nah, basis data ini sebenarnya kan melalui digitalisasi sangat cepat. Siapa yang meninggal hari ini langsung terupdate melalui digitalisasi yang ada. Dan saya rasa sangat simpel sekali ketika RT sudah punya gadget, ya kan? Betul. Ya kan, tinggal menginput aja. Ada warganya meninggal, ada warganya yang tidak bisa bekerja lagi, udah habis putus kontrak kerja, ya kan? Ada pedagang warungnya sudah tutup gara-gara pandemi, tidak mampu untuk melanjutkan berdagang, modal habis seperti itu. Dan itu harus dimulai dari data paling kecil dari tingkat RT ya.
Oke. Nah, jadi kalau misalkan dari Suara Milenial Institute, Abang memandang hal ini belum terjadi ya, belum dilakukan? Belum. Masih jauh sekali. Permulaan dari apa tadi? Dari tingkatan RT itu sampai dengan paling kalangan atas, ini belum sempat dilakukan. Kita belum melihat ada itu terintegrasi kata ketika waktu itu kita sudah bekerja secara integrasi, tapi kita melihat itu belum. Masih menggunakan data-data lama. Dinas sosial masih pakai data lama. Bahkan ada yang lucunya itu yang sudah meninggal masih diberikan juga bantuan. Berarti kan data lama. Betul. Iya kan? Dari situ saja kita bisa membaca bahwa data yang diberikan itu adalah data-data yang tidak akurat, data yang lama yang udah copy paste, bahasa kitanya copy paste gitu. Enak benar berarti ya. Jadi memang kondisi pandemi ini harus betul-betul ekstra kerjanya betul-betul harus teliti dan harus betul-betul saling bekerja sama. Betul. Nah, bahkan sistem di Indonesia ini yang sangat menarik sekali adalah yang harus kembali kita hidupkan adalah sistem gotong royong tadi, saling peduli sesama. Dan itu sudah di beberapa tempat sudah jalan saya lihat ya, tapi di lingkungan-lingkungan tertentu saja, tapi tidak semuanya. Kalau ini betul-betul dijalankan sama negara, pemerintah hadir, waduh luar biasa banget gitu. Ketika ada yang isoman, ada warga yang saling membantu. Bahkan yang lucunya, saking negara ini tidak hadir di tengah-tengah masyarakat, RT itu, warga itu patungan untuk RT membantu warga-warga yang isoman dan lain-lain. Seperti itu. Baik. Itu inisiatif dari masyarakat kita, luar biasa masyarakat kita ini. Baik, terima kasih Bang. Jadi untuk sesi ini kita jeda dulu gitu, sambil ngopi ya Bang ya. Pokoknya ya kita ngobrol santai lah gitu. Baik, jadi dari perbincangan di sesi pertama ini adalah poinnya masih terdapat beberapa data-data yang memang itu adalah data lama, old data gitu ya. Nah, jadi pemerintah mestinya harus kerja lebih ekstra dan teliti kembali soal masalah data ini, karena kita dalam kondisi hari ini betul-betul memang harus kerja berbasis data gitu Bang ya. Baik, kita akan berjumpa kembali di sesi kedua. Thank you. Kopi Bang. Iya. Thank you.